Selama pandemi COVID-19 yang mewabah di dunia, banyak impian yang sudah sejak lama direncanakan harus tertunda sementara akibat adanya pembatasan sosial dan krisis ekonomi. Bahkan tidak sedikit yang harus berlapang dada mengubur mimpi mereka akibat pemutusan kerja atau kehilangan anggota keluarga akibat terpapar virus corona. Praktik saling jaga jarak fisik, isolasi diri, dan pembatasan sosial adalah bagian penting dalam upaya mengurangi penyebaran virus corona. Namun, hal ini juga memberikan efek psikologis pada masyarakat. Akibat pandemi global COVID-19, banyak rencana yang harus tertunda, seperti menikah, mudik ke kampung halaman, atau bahkan usaha yang sudah lama diimpikan. Secara tidak langsung, kondisi tersebut bisa berpengaruh pada mental seseorang. Ada baiknya jika memiliki rencana yang tertunda, bagi beban pikiran Anda dengan ahlinya atau bercerita dengan orang terdekat. Selain untuk meringankan beban Anda, juga untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan ketika pandemi berakhir. Ya, Lantas bagaimana kita sebagai manusia menyikapi perubahan rencana yang terjadi dalam hidup kita? Kita telah terhubung dengan Nindya Putri, selaku psikolog dari Askara Plagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Mbak, kita lihat ini kan ada beberapa mimpi yang sudah direncanakan sejak lama. Akhirnya harus batal terpaksa karena adanya PSBB yang berlaku di sejumlah wilayah. Ataupun katakanlah krisis ekonomi yang tidak bisa dihindari di seluruh dunia. Bagaimana sebetulnya cara kita masyarakat agar tabah untuk menerima gitu setidaknya gitu. Apa yang sekarang terjadi yang bukan cuma kita rasakan sendiri tapi juga orang lain di sekitar kita juga sama-sama merasakan. Iya, makanya oke. Saat ini kita memang dihadapi dalam kondisi atau bisa kita katakan krisis di mana segala sesuatunya terjadi secara mendadak, tiba-tiba tanpa adanya persiapan sama sekali. Dan kita juga dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Dan kondisi ketidakpastian ini sangat besar sekali dan sangat intens sekali terjadi. Dalam kondisi ini tentunya akan lebih berpotensi sangat besar untuk membuat kita merasa sangat cemas, terus tidak berdaya, kelelahan secara emosional. Jadi tentunya dapat memberikan dampak-dampak psikologis terhadap diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita harus menyikapinya? Tentunya kita harus memiliki kemampuan resiliensi yang baik. Apa sih resiliensi itu? Resiliensi tersebut adalah sikap mental atau emosional kita untuk menghadapi rintangan walaupun sumber dayanya masih sangat terbatas sekali. Gitu. Dengan cara bagaimana kita berfokus pada diri kita, hal-hal positif yang ada di dalam diri kita, serta hal-hal yang bisa kita kendalikan. iya. Lalu bahkan ini kan banyak hal yang terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, maksudnya ke depan gitu. Nah, yang sekarang saja kita belum bisa mengelola emosi kita. Nah, setiap kali kita mendapatkan masalah, semisal kita mendapatkan pemutusan kerja sepihak, atau mungkin kita mendapatkan masalah juga anak kita sakit atau keluarga kita terkena COVID. Nah, itu bersamaan bertubi-tubi. Nah, ini bagaimana setiap kali kita harus fokus lagi kembali dan menghela nafas, mengelola emosi. Nah, itu kan sepertinya lebih sulit gitu. Nah, setiap kali ada masalah itu apa yang harus pertama kali kita jadi pegangan? Oke, mungkin ya. Sekarang kan banyak sekali ya memang dibahas tentang kesehatan mental. Intinya seperti ini, fokus on the present, fokus pada kondisi saat ini, fokus pada hal-hal yang ada di dalam diri kita, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sebagai contoh gini mungkin ya, untuk misalnya sumber stresnya sekarang adalah virus corona ini, sementara hal tersebut kita tidak bisa mengendalikan. Tadi yang saya katakan dengan melakukan resiliensi itu merubah persepsi kita terhadap sumber stres sendiri, lalu mengurangi atau menghilangkan sumber stres. Namun dalam situasi dan kondisi seperti ini kita tidak mungkin menghilangkan, tapi paling tidak kita meminimalisir sumber stresnya, misalnya dengan cara supaya kita tidak terinfeksi, kita melakukan physical distancing. Seperti itu. Lalu mengatur emosi. Nah, di sini yang kita butuh belajar atau mempraktekkan mengatur emosi, misalnya dengan cara mindful, latihan nafas makanya. Dan ketika dalam kondisi seperti ini, segala sesuatu, ritme kehidupan kan menjadi berubah ya Mbak ya, makanya. Segala sesuatu menjadi lebih lambat, seperti itu. Namun bukan berarti dalam situasi dan kondisi seperti ini kita tidak memiliki aktivitas atau jadwal rutin dalam kesehariannya. Jadi
Jadi tetap harus memiliki jadwal rutin dan sadar akan situasi dan kondisi kita di saat ini. Untuk melatih fokusnya kita, melatih konsentrasinya kita. Bisa dengan melakukan misalnya latihan nafas atau yang kita sebut dengan mindful, menghitung nafas, sehingga kita bisa merasakan sensasi sensasi yang terjadi di tubuhnya kita dengan mengaktifkan 5 indera yang ada pada diri kita. Gitu. Oke, ini kan kita lihat masyarakat semua dapat serangan yang sama, gitu, termasuk saya dan juga Vince juga mengalami serangan yang sama secara psikologis gitu ya. Nah, kita mau minta tips sebetulnya bagaimana agar penerimaan itu terakselerasi lebih cepat dan akhirnya kita bisa move on dan melakukan perencanaan untuk hidup-hidup kita selanjutnya gitu ke depan gitu setelah COVID ini selesai. Oke, seperti yang tadi saya udah katakan kan kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, hal-hal yang ada di dalam diri kita. Pertama yang mesti kita lakukan, coba untuk terkoneksi dengan diri sendiri. Mungkin selama ini dengan waktu ya kita yang sangat padat sekali, rutinitas kita yang juga kesehariannya sudah sangat begitu padat, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk me time atau untuk diri kita. Nah, saat sekarang ini bisa dikatakan saatnya untuk kita lebih mengenali diri kita, mengetahui potensi atau minat atau bakat yang ada di dalam diri kita. Dengan begitu kita merasa hidup kita menjadi lebih bermakna. Lalu yang kedua, makanya tetap terkoneksi dengan orang lain, dengan anggota keluarga. Jadi bukan berarti kita melakukan karantina atau physical distancing, kita jadi disconnect dengan dunia luar. Tetap harus memiliki koneksi. Dengan begitu kita juga merasa bahwa hidup kita lebih bermakna, makanya merasa ada hubungan dengan keluarga, hubungannya lebih berkualitas. Makanya lalu yang ketiga, coba lakukan hal-hal sederhana yang positif yang bisa memberikan dampak atau misalnya memberikan bantuan atau dampak positif kepada orang lain. Hal yang paling sederhana yang bisa saya kasih contoh, misalnya kita semua saat ini pastinya memiliki sebagian besar pasti memiliki namanya sosial media. Nah, kita bisa membuat konten-konten yang positif untuk kita sebarkan di sosial media kita dan itu tentunya bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita merasa bermanfaat, hidup kita menjadi lebih bermakna. Karena beberapa studi pun mengatakan ketika seorang individu memaknai hidupnya secara lebih positif, dia akan merasa lebih bahagia, lebih kebal terhadap gangguan-gangguan mental seperti mental breakdown yang akan mengganggu kesejahteraan psikologisnya, makanya dan setelah itu juga lebih terhindar dari penyakit depresi dan penyakit kronis lainnya, seperti itu. Baik Mbak Nidia, ini kita juga akhirnya tahu ya ternyata tetap ambil me time, kita juga tetap memberikan pengaruh positif buat orang lain dan ya. harus tahu kualitas diri kita sendiri dan apa yang kita punya gitu ya. Semoga jadi kita juga bisa terus move on dan berkembang ke depannya apa yang mau kita lakukan. Iya. Terima kasih Mbak Nidia. Iya. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang waspada bahaya mudik saat pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.